Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10. Saya mau susu kamu. Anindya tak menjawab. Wanita itu langsung saja keluar meski tak tahu di mana letak toilet berada. Ia rasanya tak nyaman saat melihat adegan tak senonoh tadi. Sementara Arsen yang melihat Anindya pergi lantas mendorong Lena tanpa perasaan hingga wanita itu terjerembab ke lantai. Pergilah, dasar wanita murahan, usir Arsen disertai ejekan. Pak, Anda kenapa? Tanya Lena tampak syok. Saya bilang pergi. Kau tuh lihat, bentak Arsen membuat Lena buru-buru pergi. Setelah kepergian Lena, entah mengapa ada kepuasan di hati Arsen saat mengingat wajah Anindya yang memerah karena malu ataupun marah. Yang jelas ia menyukainya. Jam istirahat akhirnya tiba. Namun entahlah bagi Anindya karena ia belum mengenal siapapun untuk diajak istirahat makan siang bersama. Lebih parahnya lagi ia berada satu ruangan dengan atasannya yang mana akan semakin sulit untuknya berkenalan dengan yang lain. Terhitung 4 jam ia duduk di kursinya, namun tak ada pekerjaan apapun yang ia lakukan. Hendak bertanya namun Arsen tampak begitu sibuk sehingga ia mengurungkan niatnya. Anindya bangkit dari duduknya, ia mendekati Arsen lalu menundukkan kepalanya sopan. Asisten Lee sedang membelikan makan siang untuk kita, jadi selama itu duduk saja di tempatmu, ucap Arsenio saat tahu bahwa wanita itu hendak berucap. Anin mengatupkan bibirnya, ia benar harus berhati-hati dalam berucap meski dalam hati. Arsen mungkin saja memiliki cenayangan sehingga bisa mengetahui isi hati orang lain. Iya, Pak, balas Anin kemudian kembali duduk di meja kerjanya. Hampir 30 menit menunggu, akhirnya pesanan yang Arsen minta datang dibawakan oleh asisten Lee. Pria yang umurnya mungkin tak jauh beda dari Arsen itu meletakkan makanan yang ia bawa di meja. Silahkan dinikmati, Tuan, ucap asisten Lee dengan sopan. Terima kasih. Kau pergilah dan istirahat, sahut Arsen tanpa menatap Lee. Baiklah Tuan, permisi, pamit asisten Lee kemudian segera pergi. Anindya yang melihat asisten Lee pergi masih tetap diam, ia memainkan jarinya sambil sesekali mengklik asal di komputernya. Asa, panggil Arsen membuat Anindya buru-buru bangkit dari duduknya. Anin berjalan mendekati Arsen lalu seperti sebelumnya ia akan menunduk. Iya, Pak, sahut Anindya tanpa menatap Arsen. Duduk dan suapi aku makan. Tutur Arsen mengarahkan matanya ke arah pangkuannya. Di sana, Pak, tanya Anindya ragu. Arsen tak menjawab. Ia langsung saja menarik wanita itu hingga terjatuh tepat di atas pangkuannya.
Ia merasakan tubuh Anin yang gemetar, antara terkejut ataupun takut. "Suapi aku, kita makan sama, ucap Arsen dengan tangan kanan yang masih sibuk menggulir halaman di komputernya. Anindya mulai membuka makan siang yang ada di meja Arsen. Ia meraih sendoknya lalu mulai menyuapi Arsen lebih dulu. "Kau duluan," ucap Arsen mengambil sendok lalu dirinya yang menyuapi Anindya. Anin membuka mulutnya ragu, namun akhirnya ia memakan suapan dari Arsen perlahan dan berbalik dirinya yang kini menyuapi Arsen dengan telaten. "Asa, aku haus," ucap Arsen seketika membuat Anin meletakkan sendok di tangannya dan hendak meraih minum yang ada di meja Arsen. "Bukan itu, aku haus ingin minum susu," ujar Arsen mencegah Anin yang hendak mengambil segelas air di mejanya. "Susu? Baiklah, saya akan pesankan melalui asisten Lee. Anda tunggu di," ucapan Anin terhenti saat Arsen menangkup wajahnya. "Saya tidak mau susu itu. Saya mau susu kamu, Asa," potong Arsen seketika membuat Anin yang justru tersedak makanannya. Melihat itu, Arsen langsung memberikan minum pada Anin dan tak lupa mengusap punggung wanitanya dengan lembut. "Kenapa tidak pelan, Asa?" tegur Arsen seraya masih mengusap punggungnya. "Maaf, Pak, saya tadi hanya terkejut," sahut Anin mengelap sudut bibirnya dengan punggung tangan kanannya. Jam pulang kantor, Anindya berjalan di belakang Arsen yang tampak gagah dan berwibawa. Sehingga tatapan karyawan terlihat begitu terpesona dan memuja ketampanan seorang Arsenio Lucifer. Asisten Lee sudah menunggu di lobi untuk mengantar bos serta wanita yang alibinya adalah sekretarisnya. "Selamat sore Tuan." "Selamat sore Nona Asa," sapa asisten Lee seketika menghentikan langkah Arsen yang hendak masuk ke dalam mobil. "Namanya Anindya," tegur Arsen tak suka orang lain memanggil Anin sama seperti panggilannya. "Ah, maafkan saya, Nona Anindya," ralat asisten Lee menunduk sopan meski kepalanya mulai dipenuhi pertanyaan. "Tidak apa, Pak Lee," balas Anindya ramah. "Hentikan senyumanmu dan segera masuk. Kau pikir kita bisa cepat sampai jika hanya diam sambil tersenyum begitu?" Desis Arsen melirik Anindya dan asisten Lee sinis. Anindya mengangguk pelan kemudian segera masuk. Ia sempat menoleh ke dalam kantor dan melihat banyak pasang mata penasaran yang melihatnya pulang bersama bos mereka yang sangat dipuja itu. Anindya mengangkat bahunya acuh. Ia tidak mau peduli jika orang menghina atau berpikir bahwa dirinya adalah simpanan Arsen. Karena ia sendiri tak tahu statusnya dengan Arsen,
Ia hanyalah seorang tawanan yang dijanjikan banyak perubahan untuk kehidupannya. Anindya tampak lega karena Arsen tadi mengatakan akan pergi karena ada urusan. Entahlah, ia merasa tenang saja jika pria itu tak ada di dekatnya. Setiap kali mereka berdekatan, maka tubuh Anin akan langsung gemetar ketakutan dan selalu was-was Arsen akan kembali menyentuh dirinya. Anindya sudah berbaring di ranjang king size itu dengan tenang. Ia menarik selimut sampai batas dada dan bersiap untuk tidur. Namun sejak tadi matanya enggan dipejamkan. Anin beranjak dari posisinya, ia duduk seraya memegangi kepalanya yang terasa pusing dan berat. Anin turun dari ranjang kemudian berjalan mendekati balkon kamar, menatap langit yang begitu indah dengan bintang bertaburan di sana. Ayah sama bunda, kalian pasti bisa lihat Anin di sini bukan? Anin hanya ingin minta maaf karena gagal untuk menjaga diri dan mengejar cita-cita Anin. Lirih Anindya menunduk, membiarkan setetes demi setetes air mata jatuh membasahi wajahnya. Tubuh Anindya perlahan merosot, ia tak tahu harus mencari tempat untuk mengeluarkan keluh kesahnya di mana. Mungkin ke depannya ia hanya akan bicara pada langit malam bertabur bintang, menganggap bahwa kemerlip bintang di atas sana sebagai temannya curhat. Anin terduduk dengan kepala bersandar di teralis besi yang menjadi penjagaan untuk balkon kamar. Jika saja ia berpikiran buruk, mungkin ia akan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas sana. Seketika Anindya teringat. Ia bangkit dari duduknya lalu melongok ke bawah dengan maksud mengukur ketinggian. Apakah bisa ia melarikan diri dengan melompat dari sana atau malah sebaliknya ia akan mati sia-sia? Baiklah, ayo kita coba, gumam Anindya seraya berusaha naik ke besi yang bisa ia gunakan untuk berpijak. Saat Anin baru saja berdiri, tiba-tiba ada yang merengkuh pinggangnya dan langsung membawanya masuk ke dalam kamar. Anin merasa sangat terkejut saat tubuhnya dilempar begitu saja ke ranjang. Pak Arsen, gumam Anindya terkejut. Kau ingin mati Kau berniat bunuh diri, cecar Arsen dengan nada begitu tinggi. Tidak, Pak. Anda salah paham, jawab Anin terbata karena takut. Arsen ikut naik ke atas ranjang. Ia mencengkeram rahang Anin dengan keras lalu ikut mengetatkan rahangnya karena kesal dengan sikap Anindya. Jangan pernah coba untuk mengakhiri hidupmu. Atau aku sendiri yang akan benar memenggal kepalamu dan memberikannya untuk makanan peliharaanku. Ancam Arsen lalu menghempaskan wajah Anin begitu saja. Anindya melototkan matanya melihat Arsen melonggarkan dasi kemudian beralih membuka kemejanya. Ia sudah merasakan hal tidak baik akan terjadi.
Niatnya aku hanya ingin mengambil berkas dan memeriksamu apakah sudah tidur atau belum. Namun nyatanya aku malah melihatmu sedang ingin mengakhiri hidupmu. Celetuk Arsen semakin mendekati Anin. Pak, apa yang akan Anda lakukan? Tanya Anindya gemetaran. Karena kau sudah membuatku marah, mari kita main sebentar, ajak Arsen dengan seringai di wajahnya yang tampan. Tidak, jangan Pak, teriak Anindya menolak. Kau tidak bisa dan tidak akan pernah bisa untuk menolakku, Asa, bisik Arsen sensual. Arsen melucuti pakaian Anindya kemudian membuangnya asal. Bibirnya mulai mencari bibir Anin untuk ia berikan kecupan. Let's play the game, baby. Bisik Arsen seraya menciumi leher jenjang Anindya dan mencetak tanda yang cukup banyak. Ah, jangan, Pak. Lenguh Anindya seraya meremat rambut belakang Arsen. Akhirnya malam itu Arsenio benar menghukum Anin yang sudah berani untuk bunuh diri. Sebenarnya memang salah paham, hanya saja Anin tak cukup mampu untuk menjelaskan pada Arsen karena perlakuan pria itu yang semakin jadi terhadap tubuhnya. Setelah beberapa kali pelepasan, akhirnya Arsen menyudahi permainan itu. Ia merebahkan tubuhnya di samping Anin lalu menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Jika kau masih berani berpikir untuk bunuh diri, maka hukumanmu akan lebih menyakitkan dari penggalan kepalamu, bisik Arsen tak main-main. Anindya berjalan menuruni satu persatu anak tangga. Ia langsung menuju meja makan di mana Arsen sudah menunggu dirinya. Anin tampak menelan salivanya dengan sedikit sulit saat merasakan tatapan tajam dan menusuk milik pria berjas hitam itu tengah menatapnya. Anindya menarik nafas lalu menunduk sesaat. Selamat pagi, Pak, sapa Anindya dengan sopan. Duduklah, tak membalas. Arsen langsung meminta Anindya duduk di kursi tepat di depannya. Anindya menurut, ia menarik kursi lalu duduk dengan kepala yang terus saja menunduk. Kau bisa kenyang hanya dengan menatap kakimu sendiri, Asa? Tanya Arsen pelan namun terdengar begitu tajam. Anindya semakin gemetaran. Ia lantas mengambilkan sarapan untuk Arsen kemudian bergantian dengan dirinya. Setelah sarapan, Arsen dan Anin langsung berangkat ke kantor dengan diantar oleh asisten Lee yang ternyata sudah menunggu mereka tadi. Tak ada pembicaraan selama perjalanan. Anindya sibuk melihat jadwal Arsen hari ini melalui iPad yang selalu ada di mobil Arsen. Bersambung.